على طعام المسكين. وقال أيضا في كتابه عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أقام مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة. الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram yang saya muliakan, segenap para alimul ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus guru kita Syekh Al-Mukarram, yaitu Bapak Kiai Haji Zaki Al-Yamani, dan juga yang saya muliakan Syekh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khairul Murtakin, dan juga yang saya muliakan akhin al-kiram, yaitu Bapak Ustaz Samsun Najat, dan juga yang saya muliakan Syekh Al-Muda Bapak Ustaz Haji Nur Yadin, dan juga akhin al-kiram Bapak Ustaz M. Solihin, Bapak Ustaz Syukur. Maka mudah-mudahan tokoh kita, para kiai kita, para habaib kita, para ustadz kita, Allah berikan sehat panjang umur, tambah-tambah berkah, tambah-tambah kemuliaannya, tambah-tambah rizkinya, Allah kuatkan istiqomahnya, serta mudah-mudahan selalu dijaga dan selalu ada di bawah naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang saya muliakan segenap para aparatur pemerintah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini dihadiri langsung oleh yaitu nomor 1 di Desa Curugetan dan nomor 2 di Desa Curugetan, yaitu Bapak Lurah Sobri M. Esos, dan juga yang saya muliakan yaitu Bapak BPD Desa Curugetan Bapak Haji Agus Rukmana, dan juga segenap jajaran staf para aparatur pemerintah Kasih Pom Bapak Fahrudin, Bapak RT, dan juga Bapak RW. Alhamdulillah Bapak Jarot. Kita doakan mudah-mudahan aparatur pemerintah Allah berikan sehat panjang umur, Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang amanah, Allah berikan kelancaran dalam mengembankan tugasnya, serta doakan mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau senantiasa yaitu Desa Curugetan akan lebih baik lagi ke depan. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena jarang-jarang kita punya dua pemimpin yang muda dan gagah serta tampan. Beliau itu mengamalkan surat Yusuf dua-duanya. Alhamdulillah. Makanya pancar wajahnya bagaikan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Amin ya Allah ya Rabbal. Siapa si janda yang gak melihat wajahnya ketika yaitu melihat pasti kekelopokan. Juga yang saya muliakan segenap para hadirin wabil khusus teristimewa yaitu panitia penyelenggara Maulid Nabi dan sekaligus yaitu santunan anak yatim dan yatim piatu, yaitu Jamaah Libtighai Mardatillah, yang memang pada kesempatan hari ini beliau bertepatan dengan milad. Sebenarnya miladnya itu di bulan Rajab, namun karena masa pandemi COVID-19 rencana demi rencana ternyata tertunda. Seharusnya milad ini akan lebih gebiar, akan lebih meriah, namun karena situasi yang tidak memungkinkan maka diambil jalan pintas. Yang penting yaitu para donatur yang telah menyumbangkannya kepada segenap jamaah Libtighai Mardatillah ingin disalurkan hari ini dan kita sudah saksikan bersama, dan insyaallah para panitia teristimewa jamaah Libtighai Mardatillah dari mulai ketua jajaran pengurus sampai para donatur, baik donatur dari KMK Global Sport, begitu pula yaitu donatur dari wilayah Desa Curugetan dan Sukabakti yang telah membantu
terselenggaranya acara pada kesempatan hari ini. Insya Allah Allah akan balas dengan balasan yang setimpal. Pundi-pundi rupiah Allah ganti dengan berlipat ganda, dan insya Allah diberikan keberkahan serta kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang pantas kita ungkapkan di siang menjelang sore hari ini. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah anuntas masian beraneka ragam kenikmatan, wabil khusus yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat sehat wal afiat, nikmat umur, sehingga alhamdulillah atas anugerah yang Allah berikan. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di majlis atau di musholah al-muta'alim yang dihadiri oleh para kiai, para habaib, dan juga para tokoh sepuh kita Abi, yaitu Bapak Ustadz Haji Nur Yadin. Mudah-mudahan pertemuan hari ini insyaallah menjadi sebuah wasilah Allah menghapus segala salah dan dosa-dosa kita, amin. Allah berikan kemuliaan dalam perjalanan hidup kita, amin. Allah berikan keridhaan dalam perjalanan hidup kita, amin. Allah sukseskan dan Allah berikan kemudahan dalam perjalanan hidup kita, amin. Serta Allah berikan keberkahan dan jadikan anak kita yang soleh dan solehah, yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada agama dan serta nusa bangsa yang tercinta Indonesia. Insya Allah akan menjadi penerus, yaitu menegak lillahi kalimatillah. Serta kita semua yang hadir hari ini semoga ketika pulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat, umumnya ke orang selaku pengikutnya. Mudah-mudahan kita selaku pengikut yang setia kepada beliau, dan mudah-mudahan atas kesetiaan kita menjalankan ajaran dan sunnahnya, dan rasa mahabbah dan cinta kita kepada beliau serta kepada zuriyahnya, insya Allah kita semua kelak nanti paling terdepan yang hadir malam hari ini, yang peduli kepada anak yatim dan yatim piatu, maka dengan syafaat baginda Rasul akan sama-sama dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini mah sekedar mau motivasi untuk jamaah litigo imadatillah, terutama sim hadir nyata ngarasa bunga, ngarasa bahagia, ngabina 2 pekan sekali setiap malam Sabtu ke jamaah litigo imadatillah yang telah menyisihkan hasil gajinya demi untuk mendapatkan ridho Allah serta keberkahan Allah. Maka alhamdulillah 10 tahun lamanya jamaah Litiqai Mardotillah masih dalam keadaan eksis dan istiqomah sampai hari ini, yaitu milad yang tertunda. Semoga jamaah Litiqai Mardotillah mendapat berkah dan senantiasa hartanya selalu dijaga oleh Allah serta diberikan kesuksesan sepanjang hari sepanjang masa. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi mengisi ala kadar lah ya. Ngisi ala kadar acara sederhana, karena mungkin juga kiai kita masih banyak jadwal-jadwal, karena bulan Maulid biasanya kiai lalintu aing lintu ikan di imah lintu nyakawang menduaan aja cepet-cepet. Nah, insya Allah doain malam ini juga harus ke kampung Pasar Kemis belah mana buat lah panitia. Doakan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah serta diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dijaga ketika berdakwah karena ini loba muslim Medan. Kayak kurang jaga terus, para habaib kurang jaga terus, dan mudah-mudahan tetap tidak merasa dan selalu istiqomah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kampung Pabuaran RT 04 Desa Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis. Malam insyaallah yaitu mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah.
hari ini jamaah Libtigai Mardatillah mengadakan milad ulang tahun yang tertunda kemarin di bulan Rajab gara-gara si corona. Gara-gara si corona. Padahal sampai detik ini hari ini tentang penjelasan yang namanya corona itu masih menjadi sebuah tanda tanya kepada kita. Bahkan sekarang lagi diviralin ada salah satu oknum rumah sakit yang sengaja mengkoronakan setiap pasien yang mati ketika masuk ruangan UGD. Mata lamun bisa Pak Allah kapaeh belum dia mah. Lawaka sing anteng teh hilang bawa kapaeh. Khawatir ketika pulang kita dinyatain corona. Udah begitu keluarga kagak bisa ngurusin jenazah, langsung dibawa ke Belaraja Santiong. Keluarga kagak bisa paling nuturin di belakang, melihat dari kejauhan. Miris semuanya yang diurus oleh tim medis. Mending lamun tim medis ala recrek, mending lamun tim medis bararisa sholat jenazah ge pakai ruku hewan mah. Tadi khawatir ibadah. Entah kurang doakan mudah-mudahan bangsa Indonesia terlepas daripada COVID-19. Wabillahi desa curugatan dengan keberkahan zikir sholawat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Baik, kita berikan motivasi serta doa kepada jamaah Libtigai Mardatillah yang mengadakan acara hari ini. Semoga perjalanan beliau selalu diberikan kesuksesan dengan sholawat yaitu mabrur. Siap tim hadroh. Wah, dangeulah. Antara poin geus dikoang teh. Mabruk. Siap. 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 Ayo bantuan. Alhamdulillah berkah, mabrur, selamat milad buat yaitu jamaah Libtigai Mardatillah. Semoga Allah berikan istiqomah perjalanan hidupnya serta menjunjung tinggi syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini di luar. Berno berarti nama mabrur. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah. Ada satu riwayat dari Syekh Zahid Cak Syekhuddin manidda'a hubbum maula. Siapa saja orang yang ngaku cinta kepada Allah,
Orang ngaku-ngaku resep ke Allah, orang ngaku-ngaku dekat sama Allah, orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, tapi wa min ghairi wara'i fa huwa kadzdzabun. Tapi tapi perjalanan hidupna hartina ibadah-ibadah kadang hutang, ibadah-ibadah diskotik tetap jalan. Ketika masuk diskotik sekadar hanya pijit yaitu lemas hanya 50.000. Loh Ustaz nah ecil kencang. Kalau lebih daripada itu maka disebut dengan pijit plus. Ya Allah ya Allah. Nah ibadallah, kalau ada seorang hamba Allah yang mengaku cinta kepada Allah, tapi sementara perjalanan hidup nanti api, kita berpegangan syariat agama Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda yang mulia itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak istiqomah dalam perjalanan syariat, maka itu bukan orang yang mengaku cinta kepada yaitu Allah Subhanahu. Yang kedua, kata Syekh wa manidda'a dakhul. Orang yang kita pengen masuk surga, orang pengen berharap pengen masuk surga. Terus siapa sih orang yang tidak mau masuk surga? Kita muslim, non muslim pun ketika dia pulang ke Allah, dia harapannya pengen dapat surga. Maka kadang-kadang ada sebuah istilah ketika dia mati itu non muslim mengatakan bahwa Tuhan Bapa sudah menunggu di surga. Betul. Jadi dia punya keyakinan kalau yaitu Tuhan itu ada 3, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak, yaitu Nabiullah Isa alaihi salam. Lamun aina Allah buka pemajikan berarti Allah pernah duduk di pelaminan dong pangyana. Kalau Allah itu boga pamajikan berarti Allah pernah ngabesan melepetasan hewan. Nah, udzubillahi min gara-gara nama Bunda Maryam ketika menggendong bayi di tengah-tengah kaum Bani Israel yang sudah yaitu diinstruksikan oleh Allah, yang sudah diwahyukan oleh Allah, Maryam jangan pernah kau berkata satu kata pun tentang kelahiran Isa, nanti buktinya aku akan melihatkan tanda-tanda kebesaranku. Ketika digendong bayi yang masih kecil di kaum Bani Israel, dihujat, dihina Bunda Maryam, tapi yang menjawab bukan Bunda Maryam rasa sakit itu, bayi yang digendong oleh Bunda Maryam yaitu Nabiullah Isa alaihi salam. Apa kata Nabi Isa? Kaum Bani Israel, ana Abdullah, saya adalah hamba Allah. Tapi sayang seribu sayang terdengar oleh kaum Bani Israel, bukan ana Abdullah, tapi ana Ibnullah, bahwa saya adalah anak Allah. Sampai hari ini, detik ini, ada sebagian dari saudara kita yang mengakui kalau Nabiullah Isa itu sebagai anak Allah. Nah, udzubillah ini ibadallah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku cinta pengen masuk ke surga, siapa sih orang sekelas preman pun mohon maaf yang udah antingnya bolong, ya, udah pakai anting pakai tato yang sebelah rametuk, tato yang sebelah laler, terus pakai giwang, mending giwang emas Pak RW, pelek sampai. Ketika ditanya, bang, abang kira-kira kalau abang mati kira-kira kemana? Ke surga apa ke neraka? Pasti jawabannya surga dong. Siapa sih orang yang tidak mau yaitu jalan menuju ke surga? Semuanya, termasuk orang yang cinta gapleh berempat di pos ronda. Ketika dia saling mendoakan, mati lo, tetap ujung-ujungnya pengen masuk surga. Mantap pula sering main gapleh, soalnya doakan, Pak Agung. Ada ketika ditutup double kenal, jebret, modal siap, kita doa. Akhirnya benar tas gapleh kalau bakal pakai. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah. Kata Syekh Jahid, kalau ada orang yang mengaku cinta pengen masuk surga, tapi min ghairi infaqin mali, dia tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, entah itu PHBI, entah itu cinta kepada anak yatim dan kaum du'afa. Jangan harap Anda mengaku pengen masuk ke surga, bahwa kadzabun, semuanya bohong.
Antak sedikit harta jamaah litigo ilah disisihkan sesuai dengan namanya, yaitu di ligo ibadatillah, berharap pengen mendapatkan ridho Allah. Ketika sudah datang ridho Allah tidak mungkin, dan kata datang ridho Allah sudah jelas pasti akan mendapatkan posisi yang luhur di luhur surganya Allah Subhanahu. Ini ada sebuah cerita sedikit. Ayah anak muda pulang sholat berjamaah di masjid. Eta anak muda lieu keragap nu ditempo Pak Padrah Agung. Ketika nyaeta balik aya nuturkeun ibu-ibu. Ketika aya nuturkeun ibu-ibu datang ka panto, assalamualaikum eta ibu-ibu. Cak eta budak ngora, waalaikumsalam. Ternyata minta sedekah. Ketika minta sedekahnya bingung ya anak muda anu kudu dimikeun. Sementara lieu keragap nu ditempo jeung anu bakal dimikeun. Mikiran di jero naon yang kira-kira bakal dimikeun. Akhirna samping hiji-hijina anu dipake ku eta budak ngora di eta. Nya make kokolor doang. Ketika pentingna singkat cerita eta budak ngora ngimpi kapanggih jeung hiji awewe anu geulis jasa. Eta ukuranana di dieu mah ulah diceluketanna. Kira-kira lamun ditempo ku aki-aki mah nyungsor teh kagor. Komo nya ditempo ku palurah mah hayang kami teh. Kulis irung mancung bibir imutnya. Gado sabelah dua telur. Bodinya bagaikan gitar Spanyol ketika jalan persis kos awewe marahin TikTok gitu. Ibadah Allah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini mah sedekah teh lain kebaikan teh loba sedekah kemaksiatan. Sing hade teh TikTok turunan setan. Atuh ditempo wujudna kubah berbagai umat. Ya begitu pula lain sekelas Pak Agung bae usah jeung ge kabita. Ya Allah ya Rabb. Kamu Pak Farudin mah anteng bari gedang Pak RW-nya. Nah, eta teh tidak secara langsung orang bersedekah. Tidak secara langsung kita sedang bersedekah keburukan. Kalau ribuan orang yang melihat bodi yang begitu indah dan megah, berarti ribuan pula yang akan pertanggungjawabkan kelak nanti di hadapan Allah. Maka ada bejaan pemajikan menangannya, udah sok main TikTok lah. Nah, orang laut TikTok badinya joget. Ya Allah. Ibadah Allah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi eta budak orang ngimpi kapanggih eta awewe teh geulis seungit di samping geulis seungit. Geus kitu datang tengah peuting hudang. Kunaon pas hudang kagetnya ketika di dalam mimpinya teh ditanya ku eta budak orang, "Ari anjeun teh saha?" Ketina ngimpi, "Ulah teh nyaeta calon nyaeta pamajikan anjeun." Duh. Calon pamajikan? Heeh. Terus namanya bisa berwujud kieu nya awalnya begitu cantik, begitu indah, begitu molek. Ya. Ternyata cek eta we ieu teh hasil karya anjeun tadi mer samping ka ibu-ibu. Ternyata eta samping teh Pak jang maraban anak yatim dijual terus diparabkeun ka anak yatim jadi buah hasilna seorang bidadari Allah Subhanahu wa taala. Nah ketika itu bangun budaknya katambah ketika bangun teh eta rasa seungitna ka ambu sampai ka kamar. Seungitna masih aya di kamar padahal di alam mimpi ketika bangun nyata seungitna aya di kamar. Cuma seungitna di dieu. Ya Allah ya Rabb. Eta nyaredinya harita keneh minta ka Gusti Allah. Gusti, lamun eta memang pamajikan jeung calon pamajikan abdi detik ieu hari ieu. Lamun memang eta jaminan yang geun abdi, beneran abdi can kawin mendingan dibere maot bae. Harita keneh maot. Maotnya di urusan biasa di pandian ku sadocok dibungkus geus dibungkus atau biasa disoratkeun dikuburkeun ka peutingna ka impi nya eta ku seorang ulama nya ternyata eta nyana keur diuk dina sampai singsana kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata jeung awewe geulis teh eta buah hasil daripada sedekah. Mentak insyaallah tahun hari dikorbankan ku jamaah litigo ibadatillah
Buktikan cak Syekh Jahid, lamun anjeun pengen asup ka surga, maka buktikan infakkan harta Anda di jalan Allah Subhanahu. Kamu pikir yakin, pikir fakir, model palurah Pak Agung selalu pedulinya kepada yatim dan yatim piatu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kayaknya saya mengadakan sosok bidadari Allah di surga Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Saking teka kita di surga Pak dijamin 72 beda dari geus ngadaguan bidadari. Ya Allah ya Rabb, luar biasa kema ahli surga kabeh usiana 33 tahun sebagaimana usia Kangjeng Nabi Allah Isa alaihi. Kabeh rata moal aya aki-aki moal aya ini mak moal aya ini di surga ribet. Aya ini aya aki-aki ribet. Moal aya rata 33 tahun sebagaimana usia Kangjeng Nabi Allah Isa alaihi salam. Tingginya 60 asta, lamun di meter 45 meter sakumaha kajangkungan Nabi Allah Adam alaihi. Jadi munasabah kalau hari ini ya ada hamba Allah yang menemukan fosil dinosaurus. Binatang zaman dulu gede, orang dulunya gede. 60 asta, 45 meter, jangkung bagaikan pohon kelapa. Bayangkan coba, kalau tak sedang rumah, ya ngapret deh rumah. Ya Allah, ya Rob, kira tak pas Kangjeng Nabiullah Adam alaihi, kasetnya, tampannya di surga rata sana di dunia petot, asup ke surga. Bagaikan gagantengan Nabiullah Yusuf alaihi. Bukaran menabek mulai menyon mual gila ya. Di surga itu goreng pasir sebagaimana pos Kangjeng Nabiullah Yusuf alaihi. RT Baron pos Nabi Yusuf, RW Jana Nabi Yusuf, Jaronya Ustaz Hamidi pos Nabi Yusuf, Pak Lurah lebih daripada itu, Pak Abu sama itu, Kiai lebih ya. Nah maka kagantengan pos Kangjeng Nabiullah Yusuf alaihi. Mantap Nabi Yusuf mas sampai Allah abadikan dalam Al-Quran surat Yusuf. Dan perlu diketahui bahwa termondo ayat salah satu ayat anu mampu menaklukkan hati perempuan sekalipun saingannya mobil Innova kurang hanya mawa Supra itu. Ya Allah ya Rabb. Pokoknya ketika melihat kita, walaupun kita hanya bawa kendaraan Supra, dia bawa Innova, ketika melihat pintu dibuka, wow, Yusuf. Alhamdulillah. Makanya santri mah kagak kalah walaupun saingannya beli Nova Alfa Insya Allah lapak-lapak lah dari santri mah kos Yusuf alaihi salam. Engke akhlakna bagaikan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Sabarna kos Kangjeng Nabiullah Ayub alaihi. Geus istimewa tempat anu sempurna kelak nanti di surga Allah Subhanahu. Cak Syekh Jahid, cak Syekh Jahid, lamun andai kata Anda ngaku-ngaku cinta dan pengen masuk surga, maka infakkan harta Anda di jalan Allah. Yang ketiga, wa man idda'a hubbun nabi. Ada orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Nabi, tapi min ghairi itsba'i sunnah. Dia kagak itsba, kagak ngikutin jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, hari ini di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Syekh Hasyim Asy'ari bahwasanya Indonesia mayoritas yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika di bulan Maulid bertepatan dengan 12 Rabiul Awal ramai di seluruh penjuru Indonesia, baik Indonesia Barat bagian tengah maupun timur termasuk di Banten, ramai memperingati Maulidnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah kita sedang mengagungkan baginda Rasul, di tengah-tengah kita sedang memuliakan baginda Rasul, di tengah-tengah kita sedang mengistimewakan dan tiada lain harapan kita ingin mendapatkan kelak yaumul kiamah yaitu dengan syafaatnya. Negara Prancis menghina Nabi kita, menjatuhkan martabat Nabi kita. Siapa yang kagak sakit, Pak Lurah sakit, Pak Agung sebagai umat baginda Rasul yang cinta kepada Rasul karena ingin dapat syafaat Rasul di yaumil kiamah, sakit, Pak Joro sakit, Pak RW sakit, Pak RT sakit, jatuh di sini.
Ya Allah, ya Rasul. Sakit semuanya orang muslim ketika Nabi kita dibuat karikatur, apalagi zuriyahnya, para habaib yang hadir hari ini kagak rela, yaitu datunya dibikin sebuah boneka, datunya dihancurkan martabatnya, direndahkan martabatnya. Jelas-jelas yaitu para habaib marahlah keturunan zuriyah darah daging baginda Rasulullah sallallahu alaihi ibadallah. Maka hari ini kita kagak mampu perang dengan Prancis. Pak Lurah begitu pula Pak Agung menginstruksikan mulai dari sekarang detik sekarang, termasuk para kiai, para habaib, mari kita perang, tapi kagak perang pakai senjata, kita perang pakai ekonomi. Dia bisa maju negara Prancis, tapi atas dasar kemajuan yang ada di Indonesia. Siapa dia presiden yang mendukung karikatur baginda Rasul? Emmanuel Macron atau Emmanuel Mercon. Ya Allah, ya Allah. Jadi Mercon ceker. Ceker Mercon. Ya Allah, ya Allah. Makanya kita perang muda pakai ekonomi. Kita sudah bikin senjata orang Prancis. Kita udah bikin bahagia orang Prancis. Kita udah bikin dia bikin gede negara Prancis. Sama siapa? Sama umat baginda Rasul. Sama umat pengikut baginda Rasul. Ketika Maulid, ketika Isra Miraj, ketika banyak acara pengajian yang membesarkan Prancis, kita umat baginda Rasul. Kenapa kita kagak sakit? Sementara kita setiap Maulid Nabi, setiap Isra Miraj dan berkaitan dengan syariat agama Allah atau mengakukan nama asma Allah, menegakkan lillahi gila, kita pakai semuanya produk-produk Prancis. Di antara Aqua, orang muludan sok make Aqua, untuk imalen Aqua, ieu mah sang kuat. Saya kesan kuat banjing. Ya Allah, ya Rabb Agung. Mendingan kayak gini hasil karya anak bangsa daripada kita pakai Prancis. Aqua, stop. Maulid jangan pakai Aqua. Isra Miraj jangan pakai Aqua. Menyambut bulan suci Ramadan jangan pakai Aqua. Satu Aqua, dua Fit. Ya Fit itu produk-produk orang Perancis. Kalau susu SGM, Laktamil orang yang hamil. Ya makanya udah jangan pakai produk-produk orang Perancis. Kita sakit hati pada Allah. Kita kita embargo. Kita jangan pakai produk Prancis. Itu makanya susu udahlah menurut sebagaimana baiknya kata dokter. Susu itu baiknya Pak Lurah, Pak Agung. Ketika bayi lahir, baiknya kata Bu Bidan, baiknya kata dokter, gunakanlah susu ASI. Itu yang sehat Pak RW. Ini sebaliknya. Anak dikasih SGM, sementara bapaknya dikasih ASI. Atau itu pas gula. Ya Allah, ya Allah. Gitu PT Baron, PT Baron, loba minum ASI-nya. Anak-anak SGM, haruru anak-anak bapak lintu. Ibadah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita disarankan menurut agama harus pakai ASI? Ternyata ASI ketika didiamkan itu akan lambat kemudian akan menjadi darah. Ketika akan menjadi darah maka akan diisap kan gitu. Setiap isapan ASI yang diisap oleh bayi maka akan menjadi darah daging yang akan menyatu dengan sang ibu. Makanya hubungan nanti sang ibu dengan sang anak akan lebih dekat ikatan batinnya dibandingkan pakai susu formula. Ini loba munasabah, loba anak duraka kan jadi kenapa? Karena eta susuna formula. Kan susu formula itu adalah susu sapi, urang terkedong nempok kian santang. Hulu dilihat ku anak bari ngarucak kian santang goblok. Ya Allah. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi akhlaknya kurang karena akhlak sapi. Gitu. Tapi kalau asik, insya Allah ikatan batinnya akan lebih dekat kepada sang ibu, begitupun kepada sang ayah yang telah memberikan nafkah. Nah makanya kata Nabi, orang yang cinta kepadaku, ngaku cinta kepadaku, tapi min ghairi itsba'i sunnah, kagak pakai anut sunnah Nabi, maka jangan harap dia ngaku bahwa kadzabun itu bohong belaka. Na'udzubillahi min. Ibadallah yang terakhir, wa manid da'a hubud darajat. Kata Syekh Jahid, orang yang ngaku-ngaku ingin dapat derajat, orang yang ngaku-ngaku ingin mendapatkan posisi tempat yang mulia dan luhur menurut pandangan Allah, begitupun pandangan manusia, tapi min ghairi sohbati ma'al fuqara wal masakin,
dia kagak punya sahabat, dia kagak punya teman, dia kagak punya saudara, yaitu yang sering diperhatikan oleh beliau di antaranya orang fakir dan masakin. Orang-orang fakir dan orang miskin itulah orang-orang yang ngaku ingin mendapatkan posisi yang mulia, baik harta Allah berkahkan, begitu pula jadi manusia yang mulia, mendapat derajat yang tinggi menurut Allah. Maka dekatilah orang-orang fakir dan orang-orang miskin, karena orang fakir ketika orang miskin kita perhatikan, maka ternyata doanya akan didengar oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Maka orang beruntung kalau tetangga orang baru fakir baru miskin. Dan insya Allah itu akan jadi doa ketika dia mengangkatkan tangan, dia bermunajat, meneteskan air mata, sedih ketika yaitu keadaan, situasi dan kondisi dengan serba kekurangan, kita pun akan kebagian dengan doa-doa orang fakir dan miskin. Apalagi diperhatikan sama Pak Lurah, diperhatikan sama Pak Agung. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan wasilah kita hadir hari ini dengan cinta kepada yaitu anak yatim dan yatim piatu, termasuk kepada fuqara dan masyakin, insyaallah kita semua akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keistimewaan dalam perjalanan hidup kita. Allah berikan keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Allah sukseskan cita-cita kita. Allah hapus segala salah dan dosa-dosa kita. Yang kumpul hari ini insyaallah semua mendapat kemuliaan dan derajat yang tinggi menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan yaitu milad jamaah Tibai Martillah beserta rekan-rekan, dan tak lupa juga kepada jamaah Soka yang alhamdulillah hadir. Begitu pula dari jamaah Murdom Bapak Haji Yami dan DKM, begitu pula Umi Ustazah Hajah Harfiah dan juga ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga langkah demi langkah kita senantiasa menjadi nilai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada rekan-rekan sahabat dari tim zikir dan sholawat yang telah hadir di majelis kami, semoga semuanya senantiasa ada di bawah naungan dan Allah. Wabil khusus kami ucapkan terima kasih kepada guru-guru kami, yaitu Bapak Kiai Haji Zaki Al-Yamani, begitu pula yaitu Bapak Kiai Haji Khairul Mutakin yang telah menyempatkan hadir sama-sama di sini mendoakan untuk jamaah Tibai Martillah ingin menyaksikan yaitu zikir dan sholawat. Semoga perjalanan kiai-kiai kita, tokoh kita senantiasa selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Generasi penerus ke depan insyaallah yaitu kiai kita yang istiqomah di jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan posisi derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yaitu ungkapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Desa, Bapak BPD, dan juga Bapak Kasibom, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Jaro yang telah mendukung pada kesempatan acara hari ini. Semoga langkah-langkah Bapak senantiasa Allah balas dengan nilai amal ibadah dan diberikan kesuksesan menjalankan amanah menjadi pemimpin di desa Cilugatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita doakan tokoh-tokoh kita yang hari ini insyaallah mendapat berkah dan kemuliaan dari Allah. Sekian dan demikian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.